Tapi AHY kan enggak. Jangankan ke posisi ketua umum ternyata gitu ya. Bahkan surveinya juga dikarbit. Makanya sekarang mereka panik gitu, mengusulkan agar presidensial threshold ini dihapuskan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang menyesal pada akhirnya. Ya kan ada ya mantan yang dulunya mutusin kita gara-gara kita nggak punya uang, masih kere dan sebagainya, tapi sekarang dia minjem duit sama kita. Bagi saya itu mirip sekali dengan Partai Demokrat hari ini yang meminta agar presidensial threshold itu dihapuskan dan menjadi 0%, padahal yang mengusulkan kenaikan presidensial threshold menjadi 20% itu dulu tahun 2008 itu SBY dan Partai Demokrat yang menginisiasi, yang membujuk partai-partai koalisi pemerintah untuk setuju dengan aturan ini dalam rangka memuluskan jalan SBY untuk maju di periode selanjutnya. Supaya kalau ini diterapkan, maka partai-partai lain akan kesusahan membangun koalisi. Dan kalaupun mereka bisa sepakat pada akhirnya, itu mereka akan kesulitan untuk solid. Sementara Partai Demokrat enggak gitu. Karena suara mereka 21% di pemilu tahun 2009, sehingga mereka, Demokrat, bisa mengajukan SBY sendiri dan bebas untuk memilih siapapun cawapresnya. Makanya kemudian dipilihlah Budiono. Tapi sekarang Partai Demokrat suaranya udah nggak 21. Udah turun bebas 7%. Tapi masih berambisi untuk memajukan anaknya AHY untuk maju sebagai capres 2024 nanti. Makanya kemudian mereka mengusulkan agar presidensial threshold ini dihapuskan dan menjadi 0%. Itu lucu banget gitu. Apalagi ketika mereka mengatakan bahwa ini demi rakyat. Wah, omong kosong. Itu demi AHY semuanya. Dan yang lebih memalukan lagi, bagi saya ini kan gak etis, gak sopan gitu. Karena yang menginisiasi, yang mengusulkan aturan 20% ini kan SBY dan Demokrat dulu. Sementara sampai sekarang, itu Pak SBY masih hidup. Ya iya, di Amerika lagi sakit, tapi masih hidup gitu. Semestinya kan ini dihormati oleh semua anggota partai termasuk anaknya sendiri. Ya oke lah kalian punya ambisi untuk memajukan AHY, tapi kan bagaimanapun SBY masih ada gitu. Mestinya nunggu dulu. Kalau misalkan Pak SBY sudah meninggal dunia, sudah wafat, silahkan kalian usulkan aturan perubahan dan kemudian bisa diklaim ini sudah tidak relevan lagi dan bisa diubah menjadi 0%, silahkan. Tapi ini Pak SBY masih hidup. Dan semua pernyataan-pernyataan elit Demokrat hari ini yang mengatakan bahwa aturan 20% itu oligarki, kapitalisme dan sebagainya, apapun itu, semuanya itu mengarah kepada Pak SBY. Itu kan kasihan banget gitu. Pak SBY-nya masih bisa denger itu, masih bisa baca gitu. Kalau Pak SBY sudah di alam lain gitu ya, bebas kalian bicara apa aja. Ini kok gak ngormatin banget gitu ya. Dan selain itu, kegagalan AHY atau kemungkinan gagal AHY untuk maju di Pilpres 2024 yang menemui kesulitan yang sangat luar biasa gitu ya. Karena nggak ada partai lain yang mau koalisi dan mau mengusung AHY gitu ya. Itu sebenarnya mungkin adalah karma bagi AHY itu sendiri. Karena dulu aturan presidensial threshold itu kan masih 10%. Seandainya itu tidak diubah dan masih sampai sekarang berlaku 10%, maka kemungkinan AHY untuk bisa maju di Pilpres 2024 itu lebih mudah dan lebih terbuka gitu. Tapi sekarang karena sudah 20% dan sudah dilakukan sejak tahun 2009, ada 3 Pilpres yang sudah kita tetapkan dengan presidensial threshold 20%, maka AHY jadi kesulitan. Jangankan capres, cawapres pun nggak ada yang mau, partai yang mau ngusung AHY gitu. Mau sama siapa gitu. Mau sama PKS, PAN, belum tentu gitu. Mau Istimewa Ulama udah dukung Sandiaga. Karena kardusnya lebih jelas mereka gitu ya. Ini AHY nggak jelas. Juga anak yang menurut Partai Gerindra itu ya ketua umum karbitan katanya. Bukan kata saya, kata Partai Gerindra gitu ya. Jadinya ya nggak ada yang mau. Siapa yang mengusung AHY gitu.
Dan yang menjadi lebih lucu lagi adalah elit-elit Partai Demokrat sekarang seolah-olah ingin menyalahkan Pak Jokowi dan ingin menuntut tanggung jawab Pak Jokowi. Ada banyak orang Demokrat meminta agar Pak Jokowi segera membuat perpres penghapusan presidensial threshold. Apalagi ada yang bilang bahwa Demokrat sejak dulu mengusulkan agar presidensial threshold ini 0%. Itu ibarat mantan kita yang bohong tapi ketahuan gitu, lucu banget. Udah tahu kalian itu bohong gitu, karena logikanya kalau kalian mau presidensial threshold itu 0% sejak dulu, maka semestinya waktu presidennya masih SBY ya kalian usulkanlah itu gitu. Tapi yang terjadi malah ini dinaikkan menjadi 20%. Apalagi Refli Harun itu bikin cerita sendiri. Karena menurut Refli Harun, aturan presidensial threshold 20% ini itu ide dari Golkar dan PDI Perjuangan tahun 2009 lalu dalam rangka menjegal SBY. Itu gak masuk akal lagi gitu ya. Ya karena kita tahu SBY itu presiden dari tahun 2004 dan 2009. Dan yang namanya SBY itu incumbent waktu itu. Jadi bagaimana caranya PDI Perjuangan yang sebagai satu-satunya partai oposisi mau mengusulkan presidensial threshold 20% ini untuk menjegal SBY? Nggak mungkin lah gitu. Udah tahu semua orang bahwa SBY itu incumbent dan semua partai akan mendukung SBY. Ini kok malah ngarang-ngarang cerita sendiri sih. Ya tapi Refli Harun itu kan profesor gitu ya. Itu eman-eman sama gelarnya gitu. Karena mestinya saya tuh nggak lebih pintar dari Refli Harun gitu ya. Tapi sekarang yang terjadi, udahlah nggak enak saya bilangnya gitu. Lalu kemudian elit Demokrat Benny Kaharman, dia bikin cerita yang lain lagi. Bahwa katanya presidensial threshold 20% ini itu dilakukan tahun 2017 dalam rangka untuk menjegal siapapun lawan Jokowi. Sehingga Pilpres itu hanya memungkinkan Prabowo versus Jokowi. Supaya nggak ada calon-calon lain yang bisa maju katanya. Itu lucu banget gitu. Ya emang sih AHY gak jadi maju tahun 2019 lalu gitu ya. Cuma kan Pilpres yang menghasilkan Jokowi Prabowo itu sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu. Dan selain itu, yang bikin aturan ini 20% ini itu sejak tahun 2009 udah terjadi. 3 kali Pilpres kita. Bukan baru terjadi baru tahun 2019 gitu. Itu ada-ada aja pokoknya Demokrat ini. Jadi kita bisa lihat akhirnya, dan saya memaklumi gitu, karena kalau Demokrat berkata sesuatu, menyampaikan pernyataan itu biasanya aslinya kebalikannya. Seperti misalkan katakan tidak pada korupsi, lah berarti mereka mau korupsi itu. Itu artinya gitu. Dan selain itu belakangan ini muncul narasi-narasi bahwa penghapusan presidensial threshold ini dalam rangka membuka peluang kepada anak-anak bangsa terbaik untuk maju sebagai capres. Karena maju menjadi calon presiden itu katanya hak konstitusional setiap warga. Ini lucu banget dan belum ada yang bantah seingat saya gitu ya. Dari banyak pengamat politisi belum ada yang bantah pernyataan ini. Entah mereka itu takut atau emang ragu-ragu atau gimana gitu. Menurut saya, maju menjadi calon presiden itu tidak pernah menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Nggak pernah. Karena kalau itu menjadi hak semua warga, maka saya sebagai orang yang bukan orang partai, bukan ketua umum partai, orang biasa yang pedagang dan sebagainya, itu bisa juga maju sebagai capres. Itu kan logikanya gitu ya. Tapi ini kan nggak terjadi. Dalam undang-undang kita, setiap capres itu harus maju lewat partai politik. Kalaupun ada tuntutan untuk menghapus presidensial threshold menjadi 0%, itu akhirnya bukan membuat semua orang bisa maju sebagai capres, tapi membuat semua partai yang ada di Indonesia hari ini, yang 16 partai itu semuanya bisa mengajukan capres cawapres sendiri. Itu tujuannya.
Jadi misalkan Tommy Soeharto ya dari Partai Berkarya itu bisa maju sebagai capres sendiri. Partai Umat Amin Rais bisa maju sebagai capres. Cuma kan apa gunanya mencantumkan Amin Rais dan Tommy Soeharto yang nggak dipilih juga? Apa gunanya? Cuma nampang di kertas suara gitu, buang-buang tinta. Itu gak pernah menjadi hak konstitusional setiap warga. Ini cuma akal-akalan belaka gitu. Karena kalau menjadi capres itu hak kita semua dan kita semua bisa mengajukan, itu pasti calonnya ribuan orang, pasti. Pasti saya juga pengen maju sebagai capres itu ya. Nanti pendampingnya Isana gitu ya. Lumayan, gak menang gak apa-apa, yang penting sering ketemu. Sering jalan-jalan bareng gitu. Jadi kacau konsep demokrasi di Indonesia gitu ya. Ya tapi saya paham kenapa Partai Demokrat itu ngotot banget ingin mengajukan agar penghapusan presidensial threshold ini bisa dilakukan tahun 2024 nanti gitu ya. Karena ya selain karena mereka memang pengen mengusung AHY gitu ya, karena mereka ini punya kepercayaan yang salah menurut saya. Dalam kepercayaan mereka, kalau mereka nggak mengajukan calon presiden dari kadernya atau dari ketua umumnya, maka mereka terancam terdegradasi dan nggak bisa masuk Senayan lagi. Karena suara mereka turun terus. Makanya mereka ngotot nih demi menyelamatkan Demokrat gitu ya. Maju nggak apa-apa, kalah nggak apa-apa, yang penting sudah maju. Nah itu tujuannya gitu ya. Cuma buat menu-menuhin surat suara gitu ya. Mestinya kan setelah berkali-kali pemilihan pilpres secara terbuka dilakukan, mereka ini belajar gitu dari data-data yang ada bahwa keyakinan-keyakinan mereka itu salah sama sekali. Karena ada keyakinan memang tahun 2014 lalu kalau kita ingat gitu ya, ada banyak pengamat dan politisi mengatakan bahwa kalau ada partai yang bisa mengajukan sendiri capres dan cawapresnya, entah itu kadernya atau orang-orang yang mendukungnya atau ketua umum partainya gitu ya, itu akan berdampak kepada suara partainya. Tapi kita bisa lihat tahun 2014 lalu Jokowi efek yang digembar-gemborkan begitu luar biasa, seolah-olah bisa meniru rekam jejak Demokrat yang naik dari 7% menjadi 21%, itu nggak terjadi sama sekali. Suara PDIP cuma naik dikit gitu ya. Cuma naik sekitar 2%, 3%. Nggak ada Jokowi efek seperti yang diprediksi oleh banyak pengamat gitu. Sehingga ini semakin menunjukkan, membuktikan bahwa suara Demokrat itu emang nggak sehat. Nggak mungkin dalam 5 tahun dari 7% naik menjadi 21%. Itu mustahil gitu. Itulah yang kemudian muncul isu-isu atau kecurigaan ada kecurangan masif di pemilu tahun 2009 lalu. Karena kita bisa lihat gitu, kalau PDI Perjuangan dari dulu mau naik ya naik sedikit, turun sedikit. Bukan naik drastis seperti Demokrat gitu ya. Nah ini kan mestinya dipelajari bahwa yang terpenting dalam partai politik itu membangun basis massa, membangun basis suara, seperti yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan partai-partai lain. Coba lihat Golkar misalkan, kalaupun Golkar tidak mengusulkan memajukan capres-cawapresnya dari kader atau ketua umumnya, ya suara mereka cuma naik atau turun dikit. Nggak sampai yang turun setengahnya kayak Demokrat. Jadi kalau saya ibaratkan Demokrat ini kayak teman kita yang menang judi gitu ya, yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba miskin lagi. Itu semakin menunjukkan bahwa waktu bisa membuktikan bahwa ada kecurangan dalam pemilu tahun 2009 lalu. Tapi Demokrat masih sampai sekarang tuh mempercayai betul gitu, bahwa kalau mereka bisa mengajukan capres, mereka langsung bisa naik drastis. Salah sama sekali gitu. Dan selain itu, menurut info yang saya baca gitu ya, yang saya dapatkan, ini kan sebenarnya Demokrat ini ingin mengusulkan pasangan Anies AHY. Kan sudah banyak tuh survei-surveinya. Anies itu tertinggi, kemudian AHY itu capres kandidat paling kuat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kenyataannya, melihat beberapa bulan terakhir ini kinerja Anies di Jakarta itu dipertanyakan, apalagi dengan munculnya isu-isu sumur resapan. Ya kan, elit partai itu ada Demokrat, ada di Jakarta semua gitu, termasuk Demokrat. Dan kita bisa melihat sama-sama bagaimana Jakarta menjadi kumuh gara-gara sumur resapan
dan tiang-tiang yang dipaksa dipasang di trotoar Jakarta. Orang bisa lihat gitu. Sehingga partai-partai yang sebelumnya tertarik untuk mendukung Anies Baswedan berdampingan dengan AHY untuk maju di Pilpres 2024, itu mereka mikir-mikir lagi gitu. Bagaimana mungkin mereka mempertaruhkan harkat dan nama baik partai untuk seorang Anies Baswedan yang bikin sumur resapan bisa menyedot ban mobil. Gak cuma nyedot air yang bikin Jakarta jadi kumuh sekali. Makanya mereka ini kemudian sekarang jadi panik karena waktu yang mereka miliki itu tinggal 2 bulan lagi. Februari itu adalah tahapan pemilihan capres cawapres dan akan terjadi diskusi pertemuan antar partai politik. Ya memang sih sebelum-sebelumnya sudah terjadi gitu. Tapi itu pemanasan. Misalkan ada Golkar, Nasdem bertemu dan sebagainya, itu masih pemanasan, belum resmi. Resminya nanti Februari, 2 bulan lagi. Ini akan diuji, dievaluasi, diuji lagi dengan calon lain, dievaluasi lagi. Sampai akhirnya kemudian muncullah capres-cawapres tahun 2024 nanti. Nah, AHY dan Anies ini nggak laku. Meskipun survei-survei sudah menunjukkan bahwa mereka ini capres terbaik, capres paling banyak suaranya dan sebagainya, nggak ada partai yang mau. Makanya kemudian sekarang mereka ngotot minta agar presidensial threshold itu menjadi 0% dalam rangka memajukan AHY. Karena nggak logis. Kalau mereka benar-benar, AHY benar-benar punya elektabilitas bagus, mestinya dia nggak perlu khawatir. Demokrat nggak perlu khawatir karena partai-partai lain akan mendukung AHY. Itu sama seperti Ganjar gitu. Misalkan Ganjar itu kader Demokrat gitu ya, Demokrat nggak perlu khawatir dengan presidensial threshold. Kenapa? Karena elektabilitas Ganjar itu tinggi dan semua partai mau mendukung. Tapi AHY kan enggak. Jangankan ke posisi ketua umum ternyata gitu ya. Bahkan surveinya juga dikarbit. Makanya sekarang mereka panik gitu, mengusulkan agar presidensial threshold ini dihapuskan. Dan kalau ditanya kepada saya gitu, bagaimana sebaiknya? Ya sebaiknya memang musyawarah gitu ya. Harus ada koalisi bersama-sama untuk memajukan capres-cawapres seminimal mungkin. Karena kalau kita bisa melihat dari ini kan pemilihannya cuma kita butuh 1 pasangan gitu. Cuma butuh 1 capres-cawapres untuk dipilih gitu ya. Untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Maka idealnya memang 2 itu baik, 3 itu udah kebanyakan sebenarnya gitu. Ya kalau kita mau bandingkan dengan timnas Indonesia yang sekarang itu viral di mana-mana dibicarakan karena menang 4-1 lawan Malaysia gitu ya. Itu kan mereka punya skuad 30 orang. Tapi di awal-awal tahun 2020 lalu, itu pelatihnya manggil 60 orang. Jadi dipangkas setengahnya yang cuma dibawa gitu. Nah sama. Pilpres itu ya idealnya 2 aja lah, 2 pasang aja gitu. Karena kalau kebanyakan nanti repot kita. Dan tujuannya bisa macam-macam. Bisa jadi yang maju sebagai capres itu bukan untuk maju sebagai presiden, tapi cuma pengen jadi menteri. Atau cuma pengen menunjukkan kepada mantan-mantannya bahwa saya berhasil sudah maju sebagai capres. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.